Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Pekerja rumah tangga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Undang-undang Perlindungan PRT yang bersifat lintas sektor perlu dikawal hingga selesai. Ini menjadi penting karena pekerja rumah tangga adalah kelompok yang mengalami kerentanan multidimensi. Dan jumlah PRT di Indonesia tidaklah sedikit. Ada 4,2 juta jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia, yang 75,5% diantaranya adalah perempuan dan 25%-nya adalah anak-anak. Persoalan PRT tidak hanya rentan mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, tetapi juga rentan untuk mengalami diskriminasi, stigmatisasi, dan berada pada situasi kerja yang tidak layak. Data yang ditemukan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, bahwa sepanjang periode 2018 hingga 2020 di Indonesia, tercatat ada sekitar 1.700 lebih kekerasan terhadap PRT, dan 82% PRT ternyata tidak bisa mengakses jaminan sosial. Sebelumnya, pada tanggal 19 Januari 2023, Presiden Joko Widodo memberikan dukungan untuk adanya payung hukum terhadap perlindungan pekerja rumah tangga, yang selama ini masih rentan kehilangan hak-haknya sebagai tenaga kerja di sektor domestik. Dengan adanya perlindungan yang kuat terhadap pekerja rumah tangga, tentu akan mewujudkan perlindungan sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip hak asasi manusia. Namun faktanya, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga harus melalui jalan panjang dan berliku untuk menjadi undang-undang. Dalam perjalanannya sejak diajukan untuk menjadi undang-undang pada 2004, rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT masih belum ada kemajuan. Ya, pemirsa, RUU Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga hadir untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari upaya menegakkan hak asasi manusia. Untuk mengawal pengesahan RUU Perlindungan PRT, pemerintah akan terus mendorong komitmen bersama dan juga kerja-kerja politik bersama dengan DPR dan juga masyarakat sipil. Selain itu, memang pemirsa, gugus tugas percepatan pembahasan RUU PPRT ini harus segera memetakan langkah dan juga strategi yang harus dilakukan selanjutnya terkait siapa dan akan melakukan apa. Sudah bergabung bersama saya melalui sambungan virtual Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam, Bilkis. Ya, Pak Dirjen, mengenai RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sudah melalui jalan yang panjang tentunya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi pengajuan dari rancangan undang-undang tersebut, Pak Dirjen? Iya, jadi kalau kita lihat dari sisi jumlah ini pekerja rumah tangga atau yang biasa disebut PRT ini jumlahnya sangat besar. Artinya apa? Ada kebutuhan ya bagi kehadiran atau keberadaan PRT. Karena PRT ini dari sisi pekerjaannya ini punya karakteristik tersendiri. Misalnya waktu kerja. Waktu kerjanya ini kan tidak terbatas ya. Kadang-kadang tidak ada libur, bisa dibilang 24 jam. Kalau majikan membutuhkan begitu. Kemudian juga lokasi kerjanya ini kan ada di rumah-rumah, ya bukan katakanlah di perusahaan ataupun pabrik begitu. Dan hubungan kerjanya ini hubungan kerja yang sifatnya informal. Ya tidak ada ikatan kerja, tidak ada perjanjian kerja, gajinya pun ya sesuai dengan kesepakatan saja begitu. Nah kemudian karakteristik yang unik tersebut memunculkan berbagai persoalan, ya berbagai persoalan yang dialami para PRT ini, ya misalnya gaji yang tidak layak, kemudian kekerasan dan lain-lain. Nah sekarang ini seperti saya sampaikan tadi, ini sesuai dengan perkembangan masyarakat, ya, bahwa segala sesuatunya itu harus diatur, maka dia harus punya hak dan kewajiban. PRT ini juga majikan yang mempekerjakannya begitu. Nah ini konteksnya adalah untuk melindungi PRT ya sebagaimana kita juga melindungi pekerja-pekerja lain ya terutama pekerja di sektor formal. Nah karena itulah kemudian ada rancangan undang-undang
perlindungan PRT, tetapi terlalu lama, sudah sejak 2004 diajukan, belum terrealisasi juga, sehingga Presiden ya baru-baru ini kemudian menyatakan dukungannya. Pada 19 Januari 2023 Presiden mengatakan ya negara, pemerintah ini mendukung adanya payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Nah, ini saya kira menunjukkan kehadiran atau kepedulian negara terhadap PRT. Nah, tinggal lagi bagaimana dengan pernyataan Presiden tadi itu, kita semua, para pemangku kepentingan, pemerintah, DPR, civil society untuk mempercepat bagi disahkannya undang-undang ataupun regulasi yang bertujuan melindungi pekerja rumah tangga. Ya, dengan jumlah keberadaan PRT yang dinilai rentan terhadap permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak ini, perlu diadakan RUU untuk melindungi dan juga tentunya mendapat kepastian hukum. Namun kita juga ingin lebih tahu mendalam nih Pak Dirjen mengenai mengapa sih perlunya ada Undang-Undang PPPRT ini. Namun usai jeda kami akan kembali lagi Pak Dirjen, tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.